Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang alat ukur dan pengukuran. Pada kesempatan siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang efek pembebanan atau loading effect. Nah, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu saya akan mereview kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Di pertemuan yang terakhir kita sudah belajar tentang voltmeter arus arah ya, atau voltmeter DC ya. Kita sudah belajar tentang voltmeter DC. Kemudian di materi ini kemarin kita sudah belajar dan sudah diperkenalkan terkait dengan rangkaian dasar voltmeter, termasuk juga diantaranya voltmeter dengan batas ukur yang banyak ya, baik disebut dengan voltmeter rangkuman ganda. Jadi di dalam satu voltmeter, tetapi voltmeter tersebut dia memiliki beberapa batas ukur gitu ya. Misalkan, nah di sini ini adalah rangkaian dasar untuk voltmeter untuk yang rangkuman ganda ya. Rangkaian dasar voltmeter rangkuman ganda. Di sini ada V1 misalkan untuk batas ukur yang pertama, V2 untuk batas ukur yang kedua, V3 untuk batas ukur yang ketiga, dan V4 untuk batas ukur yang keempat. Jadi seperti itu. Nah kemudian kemarin juga sudah saya kasih contoh soalnya ya terkait dengan voltmeter rangkuman ganda ini. Misalkan di contoh kasus yang pertama ini ada sebuah rangkaiannya seperti ini. Kemudian teman-teman diminta untuk merancang sebuah voltmeter, merancang sebuah voltmeter dengan RM ini adalah hambatan dari galvanometernya ya, atau PMMC-nya yang ini. Kemudian RM-nya bernilai 100, kemudian arus skala penuhnya 1 mA. Jadi arus yang masuk ke galvanometer atau PMMC itu dia 1 mA. Jadi ketika arus yang masuk sudah sampai 1 mA, maka si galvanometer atau PMMC-nya dia akan mengalami defleksi penuh ya, tidak bisa mengalami defleksi lagi. Kemudian kalian diminta untuk merancang sebuah voltmeter rangkuman ganda dengan batas ukur 0 sampai 10, 0 sampai 50, 250 sampai dengan 500. Jadi kalian diminta untuk mencari berapa nilai R4 ini, R3, R2 dan R1 ya. Berapa nilai R1, R2, R3 dan R4 supaya nanti voltmeter yang dihasilkan memiliki batas ukur 0 sampai 10, 0 sampai 50, 250 dan 500 volt ya. Oke. Caranya sederhana ya. Kalian tinggal tentukan saja atau cari nilai hambatan RS-nya ya, hambatan pengalih untuk masing-masing batas ukur. Misalkan kita mulai dengan batas ukur yang paling kecil adalah 10 volt ya, 0 sampai dengan 10 volt. Kita masukkan ke rumus voltmeter. RS sama dengan V ini V batas ukur ini ya, V batas ukur berarti nilainya adalah 10. V dibagi dengan IC ini adalah arus yang masuk ke sini ya. Kalau di gambar ini kebetulan IM ya, tapi pada intinya sama, arus yang masuk melewati RM ya. V dibagi dengan IC dikurangi dengan RC atau RM lah sama saja. Oke, untuk batas ukur yang pertama, batas ukurnya adalah 10 volt ya, 0 sampai 10 volt. Jadi tegangan maksimalnya itu adalah 10 volt. 10 volt dibagi dengan IC. Nanti pada saat dia 10 volt, arusnya berapa? Arusnya ya kita gunakan arus skala penuhnya atau 1 mA. Dikurangi dengan RC-nya adalah 100 ohm ya. Ini 10 volt dibagi dengan 1 mA min 100 ohm. Nah, ini kalau
kita mau langsung bagi itu bisa ya, tapi ini supaya mungkin beberapa pada menanyakan kok tiba-tiba dapat segini gitu ya. Ini milinya dijadikan ampere ya, jadi 10 dibagi dengan 10 pangkat min 3, ini naik ke atas sehingga menjadi 10.000 dikurangi dengan 100, nanti diperolehlah 9.900 ohm. Nah, jadi dari perhitungan ini maka nanti kita dapatkan bahwa untuk mendapatkan voltmeter dengan batas ukur 0 sampai 10 volt 10 volt, maka nilai R4 itu adalah 9.900 volt atau 9,9 kilo ohm ya. Kemudian untuk batas ukur yang lain pengerjaannya sama ya. Yang berbeda adalah kalian tinggal ganti saja nilai V di sini ya. Ini V-nya tinggal kalian ganti sesuai dengan batas ukur yang diminta. Nah, sekarang batas ukur yang kedua yang diminta adalah 0 sampai dengan 50 volt ya. Berarti V-nya adalah 50 min IC 1 mA min 100. Ini sama dijadikan ampere sehingga nanti hasilnya 50, ini naik ke atas menjadi 50 kali 10 pangkat 3 ya, atau 50.000 dikurangi dengan 100 ohm, maka nanti diperolehlah ini 49.900. Nah, tadi di perhitungan yang pertama ini R4 sudah ada nilainya ya. Ini nilainya adalah 9.900 ya. Oh. Nah, perhitungan yang kedua kita dapatkan nilai ini ya. Ini kan ini 10 ya. Ini 10 volt, ya ini 50 ya. 50 volt. Jadi kita dapatkan nilai RS-nya, hambatan Sun-nya adalah hambatan pengalinya adalah 49.900 ya. Jadi kita harus menghitung hambatan pengali dari, kalau ketika ini dihubungkan ke sini kan berarti kan resistor yang bekerja hanya yang R3 dan R4 ini ya. Nah, jadi total atau penjumlahan R3 dan R4 itu nilainya harus sama dengan 49.900 ohm, sehingga diperolehlah nilai R3-nya itu sama dengan yang ini dikurangi dengan yang ini. Hasilnya adalah 40 kilo ohm. Untuk yang ini juga pengerjaannya sama ya. Nanti kalian bisa dicoba sendiri. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk menentukan berapa hambatan pada voltmeter selain menggunakan cara yang tadi juga dapat kita hitung atau kita tentukan dengan menggunakan rumus sensitivitas voltmeter, di mana sensitivitas voltmeter itu persamaannya adalah 1 dibagi dengan arus skala penuh atau IDP. Kalau di contoh soal yang sebelumnya itu kan IDP-nya berapa? Ini kan IDP-nya adalah 1 miliampere ya. Berarti kalau kita diminta untuk mencari sensitivitasnya berarti 1 dibagi dengan 1 miliampere sama dengan 1 dibagi dengan 10 pangkat min 3 ampere atau sama dengan 1000. Berarti 1000 ya untuk soal yang sebelumnya. Nah, kemudian dari nilai sensitivitas ini maka kita dapat memperoleh nilai hambatannya, baik itu nilai hambatan total atau RT maupun hambatan pengali atau RS ya. Nah, apa bedanya RT dan RS? RT dan RS perbedaannya itu terletak pada ada tidaknya nilai RM-nya ya. Kalau RT itu hambatan total, berarti di dalam voltmeter itu semua hambatannya sudah dihitung ya, termasuk hambatan internal dari PMMC atau galvanometernya. Sedangkan untuk RS ini hambatan total ya, kecuali hambatan RM-nya. Misalkan kalau untuk contoh yang ini ya, nah ketika batas ukurnya misalkan ini ke V2 ini ya, ke V2, maka RS-nya itu jumlahan dari R2, R3 dan R4. Itu nilai RS-nya. Sedangkan R totalnya berarti R2 plus R3 plus R4 plus RM atau RC. Nah, itu bedanya RS dan RT. Nah,
Kalau kita mengerjakan soal yang sebelumnya menggunakan rumus sensitivitas, maka kita akan dapatkan seperti ini, hasil seperti ini. S sama dengan 1 per IDP. IDP-nya 1 miliampere, berarti 1 per 10 pangkat min 3 ampere atau 0,001, sehingga nilai S-nya sama dengan 1000. Nah, sekarang kita cari hambatan pada masing-masing batas ukur. R4 ya, kita mulai dari R4. Pada saat R4 ini dia batas ukurnya adalah 10 volt nih, 10 volt. Berarti nilai RS-nya sama dengan S kali V min RM. 1000 kali 10, 1000-nya nilai S ya ini ya. Ya ini nilai S kali 1000 kali 10 min 100. Dapatlah ini. Kemudian R3-nya ini sama 1000 kali 50 min 10 kilo ohm. 10 kilo ohm itu adalah 9900 plus ditambah dengan 100. Ini ya. Terus ketika batas ukurnya ini yang ketiga 250. Berarti S kali V min 50 kilo ohm. 50 itu adalah penjumlahan dari 40 plus 40 ini ya. 40 plus ini plus hambatan internalnya sama dengan 100. Begitu juga yang R1 sama saja. Oke, sekarang kita akan mencoba mempelajari tentang efek pembebanan atau loading effect. Apa itu efek pembebanan? Efek pembebanan itu adalah tegangan drop ya, tegangan drop atau tegangan jatuh, atau bisa juga disebut dengan tegangan turun ya. Tegangan drop atau tegangan jatuh dalam rangkaian listrik, yang mana dia itu disebabkan oleh tahanan di dalam voltmeter. Peristiwa turunnya tegangan, yang mana dia itu turunnya disebabkan oleh tahanan atau hambatan yang ada di dalam voltmeter itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa di dalam voltmeter itu kemarin kan ada hambatannya ya. Misalkan di contoh soal yang sebelumnya ada R1, R2, R3, R4, dan RM atau RC-nya ya. Nah itu kan hambatan. Nah hambatan-hambatan yang ada di dalam voltmeter itu ternyata bisa juga berkontribusi menurunkan nilai hambatan yang nanti akan kita ukur. Ketika tahanan voltmeter nilainya rendah, misalkan ini, ketika tahanan voltmeter nilainya rendah, misalkan kita mengukur, kemudian ternyata voltmeter yang kita gunakan itu hambatan totalnya itu kecil misalkan ya. Kemudian voltmeter tersebut dihubungkan dalam rangkaian yang sedang kita ukur, maka ternyata dapat mereduksi tahu ya, mereduksi itu menurunkan ya tegangan yang sedang diukur. Jadi dia itu bisa menurunkan tegangan yang sedang diukur. Apa sih efeknya? Tentunya efeknya adalah kepada hasil pengukuran kita ya. Misalkan kita mengukur secara teori itu hasilnya adalah 50 volt ya. Tetapi karena ada tegangan drop tadi atau loading effect tadi, sehingga yang terukur bukan 50 volt menjadi 30 misalkan ya. Nah, tentu pengukuran itu kan pengukuran yang salah ya. Hasil yang kita harapkan tentunya adalah hasil tegangan yang sama dengan tegangan yang sesungguhnya yang sudah kita hitung secara teori ya. Kemudian tegangan yang diukur itu mengalami penurunan ya akibat adanya penambahan, ini penyebabnya penambahan arus beban yang melalui voltmeter. Oke, biar biar ada gambaran mungkin ya, biar ada gambaran. Ini saya ada contoh kasus misalkan seperti ini. Saya ceritanya lagi ngukur ya, lagi ngukur. Rangkaiannya seperti ini. Ada tegangan, ada sebuah sumber tegangan, anggap aja ini baterai atau apalah, sebesar 120 volt. Kemudian sumber tegangan ini saya hubungkan dengan dua buah resistor. Ini ada R1 dan R2. R1 dan R2
dia dihubungkan secara seri ya. Dihubungkan secara seri dengan hambatan pada masing-masing resistor adalah 100 kilo ohm. Nah, kemudian setelah itu rangkaian ini saya ukur ya. Saya ukur menggunakan voltmeternya. Saya ukur dengan menggunakan voltmeter, misalkan dengan hambatannya adalah 100 kilo ohm ya. Hambatan voltmeternya adalah 100 kilo ohm. Maka karena ada voltmeter dengan hambatan ini 100 kilo ohm, maka nanti akan mereduksi atau menurunkan nilai tegangannya. Seharusnya secara teori ya, jadi kalau kita hitung secara teori, tegangan pada R2 itu nilainya adalah 60 volt ya. Di R2 ini adalah 60 volt. Di R1 juga sama, 60 volt. Karena kebetulan saja nilai R1 dan R2 nilai hambatannya sama, sehingga tegangannya sama. Yang ke R1 V-nya 60 volt, yang ke R2 V-nya juga 60 volt. Nah, tetapi karena ada voltmeter ini, yang terukur itu bukan 60 volt, ternyata malah nurun ya. Nurun menjadi 40 volt ya. Jadi kan turunnya sangat drastis nih ya, 20 volt sendiri. Karena apa? Karena ada hambatan pada voltmeter ini ya. Jadi ketika ada voltmeter di sini, ini kan jadinya paralel ya, antara voltmeter dan R2 ini terhubung paralel. Nah, kalau kita cari hambatan penggantinya atau R tot yang paralel ini 100 kilo ohm, 100 kilo ohm, berarti nanti hambatan penggantinya adalah 50 kilo ohm ini. Ini bisa dihitung menggunakan rumus rangkaian paralel ya. Ini di sana namanya R2V ya. R2V itu adalah hambatan ketika sudah ada voltmeternya. Ini kan sama dengan R2 dikali dengan RV per R2 plus RV. Ini hambatan total khusus untuk dua buah resistor yang paralel, R2 dan RV ya. Bisa dicari dengan rumus ini. Nanti akan diperoleh nilainya sebesar 20 kilo ohm. Yang seharusnya itu 60 kilo ohm, ini malah menjadi 50 kilo ohm karena ada voltmeternya. Jadi itu ya tentang loading effect, yaitu peristiwa penurunan tegangan akibat adanya hambatan pada voltmeter. Oke, saya lanjutkan. Efek pembebanan ini dapat diabaikan ya. Dapat diabaikan atau efeknya itu dapat kita minimalisir. Dengan cara apa? Dengan cara kita gunakan voltmeter yang mana dia itu memiliki tahanan yang tinggi ya. Jadi kita cari voltmeter ya, misalkan di lab cari voltmeter yang mana dia itu hambatan totalnya pada voltmeter itu lebih tinggi ya, lebih tinggi atau tinggi. Nah, misalkan ini masih kasus yang sebelumnya ya. Ini pada saat awal belum ada voltmeternya, kemudian ini setelah ada voltmeternya ya. Setelah ada voltmeternya, saya gunakan voltmeter dengan hambatan totalnya adalah 10 mega ohm ya. Kalau kita hitung hambatan totalnya khusus untuk yang paralel ini ya, R2 dan RV, maka nanti nilai R2V-nya itu akan mendekati nilai ini. Akan mendekati nilai ini kalau kita hitung. Bukan lagi kalau yang tadi kan yang harusnya itu 100 malah 50. Tapi ketika kita menggunakan voltmeter dengan hambatan total ini, maka nanti yang hambatan R2V-nya akan mendekati nilai 100 kilo ohm ini. Kalau tidak percaya, coba dihitung sendiri ya. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soalnya ya. Membahas contoh soal terkait dengan loading effect ini.
sebuah tahanan sebesar 50 kilo ohm ya. Ada resistor dengan tahanan 50 kilo ohm yang ini akan diukur dengan menggunakan dua voltmeter yang berbeda. Jadi ada dua voltmeter digunakan untuk mengukur sebuah tahanan sebesar 50 kilo ohm. Voltmeter 1 itu memiliki sensitivitas 1000 ya, 1000 ohm per volt, dan voltmeter 2 memiliki sensitivitas 20.000 ohm per volt. Kedua voltmeter ini dipakai pada rangkuman 150 volt. Tentukan pembacaan masing-masing voltmeter. Kemudian yang kedua, kesalahan dalam setiap pembacaan dinyatakan dalam bentuk persen. Oke, sekarang kita hitung dulu berapa nilai tegangan ya yang seharusnya terbaca di sini, atau tegangan yang seharusnya terukur ya, atau bahasa gampangnya tegangan yang sebenarnya. Tegangan yang sebenarnya berarti V, misalkan ini saya simbolkan dengan 2 gitu ya. Ini 1 gitu. Ini V2, ini V1 ya, ini V2. Maka V2-nya ini menggunakan rumus pembagi tegangan ya. Jadi hambatannya, nanti hambatan pada V2 itu adalah R2 dibagi dengan R totalnya ya. R totalnya dikali dengan V anggap aja ini Vs ya. V sumber. R2-nya itu adalah 50 ya. 50 dibagi dengan R tot. R totnya berarti ini kan ada yang pertama 100 dan 50 dihubungkan secara seri, berarti R totnya adalah 150 dikali dengan V sumber. V sumbernya adalah nih 150. 50 per 150 dikali dengan 150, sehingga V2 nya itu sama dengan 50 ini. 50 kilo ohm. Oke. Jadi V2 nya tegangan yang seharusnya terukur itu nanti seharusnya adalah 50 kilo ohm. Kemudian setelah itu kita ukur rangkaian ini dengan dua bulan voltmeter dengan sensitivitas yang berbeda. Ini yang pertama dan ini yang kedua ya. Kita sekarang cari dulu nilai hambatan voltmeternya ya. RV1 misalkan ya. Hambatan voltmeter yang pertama. Tadi kan rumusnya S dikali dengan V ya. Sensitivitas dikali dengan tegangannya. Sensitivitasnya adalah 1000, tegangannya adalah 50 ya. Yang terukur di sini kan 50 ya. Berarti nilai RV1-nya adalah 50.000 atau 50 kilo ohm. Nah, sekarang kita kembali ke gambar ini. Jadi di sini ketika sudah ngukur, di sini ada 50 kilo ohm. Nah, sekarang berapa yang terbaca pada hambatan yang kedua? Berapa nilai V-nya? Berarti nilai V-nya, V yang terbaca sekarang itu adalah R2V. Saya simbolkan dengan R2V ya. R2V ini maksudnya hambatan pada R2 ini ya. Setelah ada voltmeter, saya simbolkan dengan R2V dibagi dengan R totalnya. R totalnya berarti ini R1 ini plus jumlahkan dengan R2V ini. Kemudian dikali dengan 150. Sama dengan berapa? Nah, sekarang R2V-nya 50 diparalelkan dengan 50 kilo ohm ya.
50 kilo ohm diparalelkan dengan 50 kilo ohm, maka nanti R2V nya adalah 25 kilo ohm ya. Kalian hitung pakai rumus yang ini, sama saja. Yang ini. Maka nanti R2V nya adalah 25, sehingga dari sini ini menjadi 25 per R1 100 plus 25 berarti 125 dikali dengan 150. Nah ini berarti ini kan 25 per 125 itu adalah 1/5 kali 150 menjadi 30 ya. Jadi V setelah ada voltmeter dengan sensitivitas ini 1000 ohm per volt, maka nanti V nya itu menjadi 30 volt ya. V nya itu menjadi 30 volt. Sorry, ini V2 ya. Di penjelasan saya yang sebelumnya ini V2. Cuma salah menuliskan saja V1 dan V2. Intinya ya hambatan yang ini gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita cari. Setelah itu kan kita sudah ketemu ya jawaban yang A. Ketika ada voltmeter yang pertama dengan sensitivitas 1000 ohm per volt, maka nanti yang terukur itu menjadi 30 yang seharusnya 50. Nah, sekarang kita cari berapa kesalahan pembacaannya. Kesalahan pembacaannya berarti kita harus tahu tegangan yang sebenarnya. Tegangan sebenarnya tadi sudah dihitung 50 ya. Tegangan terukur ini 30 dibagi dengan tegangan sebenarnya. Bagi 50 dikali 100. Maka kita akan dapatkan persentase kesalahannya adalah 40 ohm ya. Oke, kita sudah menjawab pertanyaan yang pertama dan kedua ya. Tapi hanya untuk yang voltmeter 1 ya. Untuk voltmeter yang kedua ini caranya sama. Caranya sama dengan voltmeter yang pertama. Tapi yang membedakan tinggal kalian masukkan saja nilai R total pada voltmeter yang kedua. Nanti kalau sudah kalian hitung, kalian akan dapatkan bahwa yang terbaca pada voltmeter yang kedua itu adalah 48,36 ya. Jadi lebih mendekati yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah 50 volt ya. Nah, ini semakin mendekati. Artinya errornya dia akan semakin kecil. Kalau kita hitung dengan rumus yang sama tadi, maka kita akan dapatkan persentase kesalahan untuk voltmeter yang kedua ini adalah 3,28 ohm. Oke, ini saya tambahkan sedikit terkait dengan pencegahan yang dilakukan ketika kita menggunakan voltmeter ya, atau apa saja sih yang harus diperhatikan ketika kita menggunakan voltmeter. Nah, yang pertama ini adalah periksa polaritas dengan benar ya. Kalau salah bisa menyebabkan voltmeter kesumbat dan jarum akan rusak. Nah, ini yang pertama. Jadi ketika kalian menggunakan voltmeter, kemudian kalian hubungkan dengan beban ya, dengan beban yang akan diukur, kalian perhatikan kemana si jarum ini akan menyimpang. Nah, ini ya. Ketika nanti bebannya ada tegangannya, maka nanti jarum ini kan akan menyimpang ya. Ketika dia menyimpang ke sini, ke arah kanan, berarti polaritas kalian sudah benar. Nih, polaritasnya sudah benar. Tetapi ketika dia menyimpangnya ke arah sini, berarti polaritas yang kalian gunakan itu salah. Sehingga kalian harus memperbaiki polaritasnya. Caranya seperti apa? Caranya adalah dengan menukar penempatan posisi probe-nya yang merah dan hitamnya. Misalkan ketika kalian mengukur ini polaritasnya salah ya, maka nanti kalian balik, yang hitam menjadi ke sini ya, jadi ke sini, yang merah sini gitu ya. Karena apa? Dia dapat menyebabkan jarumnya itu kesumbat dan jarumnya akan rusak. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hubungkan voltmeter secara paralel terhadap komponen yang diukur. Jadi ketika kita mengukur tegangan,
kita harus menghubungkan secara paralel dengan beban yang ingin kita ketahui berapa besar tegangannya. Kalau paralel itu kan berarti membuat cabang yang baru ya. Misalkan kita ingin mengetahui berapa besar tegangan pada R ini ya. Maka kita membuat cabang. Yang satu saya letakkan sebelum melewati R, yang satu setelah melewati R. Maka nanti kita akan dapatkan berapa nilai tegangan pada R ini. Kemudian nomor 3, bila menggunakan voltmeter rangkuman ganda, gunakan rangkuman tertinggi dan turunkan sampai dapat pembacaan naik yang baik. Jadi ketika kalian menggunakan voltmeter, misalkan ini ya, kalian harus perhatikan besaran yang kalian ukur itu apa, DC atau AC ya. Ini ada DCV, berarti ini untuk mengukur tegangan DC, atau ACV. Kalau ACV itu berarti tegangan AC. Kalian harus tentukan jenis tegangan yang kalian ukur, kemudian nanti selektornya diarahkan. Misalkan kalian mengukur tegangan DC, ya arahkan selektor ini ke arah DC. Kemudian setelah itu kalian gunakan rangkuman yang tertinggi. Jadi kalian gunakan batas ukur atau rangkuman yang tertinggi dulu. Setelah itu misalkan rangkuman tertingginya berapa, ternyata jarumnya belum menyimpang, kalian turunkan sampai nanti diperoleh pembacaan yang enak ya, enak untuk dibaca. Karena pada beberapa titik di dalam skala ini bisa jadi dia titik-titik skalanya agak rapat ya, dapat beberapa titik yang mana dia garis skalanya agak rapat sehingga akan membuat kita sulit dalam membaca hasil pengukuran. Jadi kalian arahkan, gunakan rangkuman yang tertinggi, setelah itu kalian turunkan ketika tegangannya belum terbaca ya. Kalian turunkan sampai nanti didapatkan pembacaan yang jelas dan baik ya. Kemudian yang keempat, hati-hati terhadap efek pembebanan ya. Efek yang barusan kita pelajari, efek pembebanan ini dapat diminimalkan dengan penggunaan rangkuman setinggi mungkin ya ini ya, dan sensitivitas yang setinggi mungkin juga. Nah, ini ada empat hal yang harus kita perhatikan ya ketika kita mengukur menggunakan voltmeter. Mohon untuk diingat-ingat ya. Oke, untuk video kali ini mungkin saya rasa cukup. Kita akan lanjutkan. Semoga bisa bermanfaat ya. Kita akan lanjutkan lagi video-video yang lain di waktu dan kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih.